Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Jayawi Andika. Di video ini kita akan membahas tentang satu algoritma JST yang sangat populer, yaitu adalah backpropagation. Ini juga membuat algoritma ini sangat atau cukup rumit gitu ya, tetapi juga sangat powerful, sehingga membuat ini sangat populer. Backpropagation bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi maupun untuk melakukan regresi. Dan di video ini saya akan membahas tentang bagaimana algoritma atau langkah-langkah untuk melakukan trainingnya dan juga testingnya, dan juga saya akan tunjukkan juga bagaimana implementasi dari backpropagation di Python. Mari kita mulai. Baik, backpropagation merupakan jaringan saraf yang multi-layer. Jadi kita bisa gunakan arsitektur banyak layer. Kemudian ini adalah contohnya, kita bisa menggunakan satu hidden layer seperti ini, atau 2, atau 3, 4, 5, dan seterusnya. Tergantung kebutuhan kita bisa mengeset arsitektur JST kita. Backpropagation ini bekerja secara supervised. Jadi ini bisa digunakan untuk permasalahan klasifikasi dan juga regresi atau prediksi. Ya, jadi dia bekerja secara supervised. Jadi dia ada data training dan ada data testing, gitu ya. Pada data training ini ada 3 tahap yang iteratif. 3 tahapnya atau 3 fasenya adalah feed forward, kemudian backpropagation, di mana ini tujuannya untuk menghitung error yang berjalannya secara mundur. Yang ketiga adalah perubahan nilai bobot. Jadi 3 tahap ini, 3 fase ini dia berjalannya secara berulang-ulang. Jadi 1, 2, 3, kemudian 1 lagi, 2, 3, dan seterusnya. Ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi kita seperti biasa mulai dari input layer yang warna hijau ini, data latih kita masuk, kemudian kita masuk ke perhitungan di hidden layer, sampai di output layer. Ini adalah tahap atau fase feed forward. Setelah kita dapat output dari output layer, kemudian kita ke tahap atau fase yang kedua, yaitu backpropagation, di mana arahnya dia sebaliknya. Kalau feed forward tadi dari kiri ke kanan, kalau backpropagation arahnya sebaliknya, dari kanan ke kiri. Kemudian setelah itu fase yang ketiga adalah mengupdate bobot dengan perubahan bobot yang didapat dari fase yang kedua tadi, yaitu backpropagation. Kemudian kita masuk ke fase berikutnya lagi, feed forward lagi, tapi untuk iterasi yang berikutnya. Jadi arahnya dia ke kanan, kemudian ke kiri, kemudian update bobot. Ke kanan lagi, ke kiri lagi, update bobot lagi, dan seterusnya. Itu adalah langkah-langkah yang di backpropagation ini dia berulang-ulang langkah-langkahnya. Itu untuk langkah trainingnya. Kemudian setelah proses training selesai, pada tahap testing kita hanya melakukan feed forward saja. Jadi dari kiri ke kanan saja. Ya, sehingga pada umumnya proses training itu berlangsung lama karena dia prosesnya iteratif. Bisa sampai berjam-jam atau mungkin berhari-hari bahkan. Kemudian proses testing karena hanya melakukan feed forward saja dan hanya 1 kali, tidak ada perulangan, maka dia berlangsung cepat, bahkan sangat cepat. Jadi trainingnya sangat lama, testingnya sangat cepat. Ilustrasinya seperti ini. Untuk testing hanya feed forward saja dan hanya 1 kali saja, 1 kali lewat selesai. Jumlah neuron pada input layer, sejumlah fitur atau ciri atau atribut atau dimensi data. Jumlah neuron di input layer. Jadi yang berwarna hijau ini jumlahnya sesuai dengan data yang kita punya. Berapapun fitur yang kita punya, maka jumlah neuron harus menyesuaikan. Kemudian jumlah neuron pada output layer, ini sejumlah kelas atau pola kelas. Seperti apa itu pola kelas? Nanti kita akan lihat di bagian yang berikutnya. Kemudian untuk jumlah neuron di hidden layer, ini juga terserah kita. Kita ingin
membuat JST kita kompleks atau sederhana. Kemudian bias digunakan pada hidden layer dan output layer. Ya, bias kita pakai di hidden layer dan output layer seperti biasanya. Kemudian untuk fungsi aktivasi yang sering digunakan adalah fungsi aktivasi sigmoid biner. Bentuknya adalah seperti ini. Kemudian di input layer kita tidak ada fungsi aktivasi. Jadi fungsi aktivasi hanya kita aplikasikan untuk hidden layer dan output layer saja. Kemudian untuk fungsi aktivasi yang kita gunakan, kita perlu mencari turunannya atau diferensialnya. Jadi dari fx misalnya fungsi aktivasi kita simbolkan dengan fx, kita perlu mencari f aksen x-nya. Untuk fungsi sigmoid biner, fungsi turunannya adalah bentuknya seperti ini. Kenapa kita perlu mencari diferensialnya? Ini ada kaitannya dengan metode pelatihan yang disebut dengan gradient descent. Nanti kita lihat. Ini adalah bentuk dari fungsi sigmoid biner. Ya. Jadi minimalnya adalah 0, maksimalnya adalah 1. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi sigmoid bipolar, bentuknya seperti ini. Rumusnya, kemudian bentuknya dia minimalnya -1, maksimalnya 1. Kemudian sama juga untuk fungsi aktivasi apapun, kita perlu mencari diferensial atau turunan dari fungsi aktivasi tersebut. Fx kita perlu mencari f aksen x-nya. Kemudian untuk algoritmenya inisialisasi nilai bobot. Jadi nilai bobot di awal itu umumnya diinisialisasi dengan nilai acak random. Umumnya nilainya adalah antara 0 sampai 1. Secara implementasi kita bisa menggunakan tipe data double. Kemudian kita mulai iterasi. Langkah-langkah ini supaya lebih mudah dipahami, saya langsung saja ke bagian animasinya. Saya contohkan di sini kita menggunakan satu hidden layer, kemudian di input layer ada 2 neuron, di output layer ada 2 neuron juga. Kemudian kita mulai inisialisasi untuk nilai bobotnya. Jadi di sini nilai bobot seperti biasa digambarkan dengan garis yang menghubungkan antara neuron-neuron di satu layer dengan neuron-neuron di layer berikutnya. Ini kita inisialisasi dengan nilai acak antara 0 sampai 1. Kemudian kita masuk ke fase pertama, yaitu feed forward. Di sini data latih 1 masuk. Kemudian seperti biasa di input layer ini tidak ada proses atau aktivasi. Tidak ada aktivasinya. Jadi fungsi aktivasi tidak digunakan di input layer. Kemudian seperti yang kita lakukan di JST yang perseptron misalnya, kita mengalihkan nilai di suatu neuron dengan bobot yang bersesuaian. Ditambah dengan neuron berikutnya dikalikan dengan bobot yang bersesuaian, dan seterusnya. Ini menghasilkan nilai yang kita simbolkan di sini dengan Zin1. Kemudian nilai Zin1 kita masukkan ke fungsi aktivasi yang kita gunakan. Kemudian kita akan mendapatkan nilai Z1, nilai aktivasi dari neuron Z1. Kemudian begitu juga untuk neuron-neuron yang berikutnya. Nilai neuron dikalikan dengan bobotnya, ditambah dengan nilai neuron berikutnya, dikalikan dengan nilai bobotnya, dan seterusnya. Menghasilkan nilai Zin2. Nilai Zin2 diaktifasi, menghasilkan nilai Z2. Terakhir, untuk Zin3, kita hitung dengan cara yang sama. Kita aktivasi, menghasilkan nilai Z3. Oke, kita sudah dapat nilai Z1, Z2, dan Z3.
Berikutnya, masih dengan cara yang sama, kita menghitung nilai Y-in dan Y-nya. Yang pertama, Y-in 1 kita hitung dengan cara yang sama juga, neuron kali bobot dan seterusnya, menghasilkan nilai Y-in 1, kemudian kita aktivasi, menghasilkan nilai Y1. Kemudian, kita hitung Y-in 2, kita aktivasi, menghasilkan nilai Y2. Oke, kita sudah dapat semua nilai Y1 dan Y2. Maka di sini fase 1 sudah selesai. Karena kita sudah menghitung sampai nilai neuron di output layer. Maka fase 1 atau feed forward-nya sudah selesai. Maka kita masuk ke fase yang kedua, yaitu back propagation. Seperti yang saya sampaikan tadi, back propagation arahnya berkebalikan dengan feed forward. Kalau feed forward dari kiri ke kanan, kalau back propagation sebaliknya dari kanan ke kiri. Perhitungannya kita mulai seperti ini. Kita menghitung nilai D untuk masing-masing neuron Y atau neuron di output layer. Kita hitung nilai D1, perhitungannya adalah seperti ini. Nilai T1, T adalah target. Jadi di setiap neuron output itu ada nilai targetnya atau nilai yang diharapkan atau nilai yang benar. Kita kurangi dengan nilai Y1 atau nilai output yang kita hitung di fase feed forward tadi. Atau dengan kata lain, di sini kita menghitung selisih antara nilai yang benar, nilai target, nilai yang benar, dengan nilai yang dihasilkan dari fase feed forward. Kita hitung selisihnya, kita kalikan, nah di sini kita menggunakan f-aksen atau turunan dari fungsi f. Dengan argumennya yaitu Y-in 1, karena kita menghitung D1. Kita hitung, kita menghasilkan nilai D1 untuk neuron Y1 ini. Kemudian untuk Y2, kita juga lakukan perhitungan yang sama. Target 2, target untuk neuron Y2, kita cari selisihnya dengan nilai Y2, nilai output yang dihasilkan oleh neuron Y2. Kita kalikan dengan f-aksen Y-in 2. Oke, kita sudah dapat nilai D1 dan D2. Kemudian berikutnya kita menghitung delta WI. Delta W untuk masing-masing bobot yang di sini saya gambarkan dengan warna kuning di sini. Dan inilah tujuan dari fase back propagation, yaitu tujuan utamanya adalah menghitung nilai delta W untuk setiap bobotnya. Oke, di sini nilai delta WI yang berwarna kuning ini kita hitung dengan alpha atau learning rate, kita kalikan dengan D1 karena ini bobot-bobot yang menuju ke neuron Y1, maka kita kalikan dengan D1 yang sudah kita dapatkan di perhitungan sebelumnya tadi. Kemudian kita kalikan dengan ZI atau nilai Z dari masing-masing neuron yang bersesuaian. Kemudian nilai delta W ini setelah kita dapatkan, maka kita simpan dulu secara temporer untuk nanti kita gunakan di fase yang ketiga. Kemudian kita juga hitung nilai delta WI untuk bobot-bobot yang menuju ke neuron Y2. Perhitungannya juga sama, alpha learning rate dikalikan dengan D2 karena menuju ke neuron Y2 dikalikan dengan ZI, nilai Z yang bersesuaian. Kemudian setelah itu nilai delta W di layer ini sudah selesai. Kita hitung di proses berikutnya, yaitu menghitung nilai D-in 1, yaitu D-in untuk ke neuron Z1 ini. Perhitungannya mirip dengan feed forward, tapi dengan arah yang berkebalikan. Jadi di sini delta I dikalikan dengan DI dikalikan dengan WI. Jadi ya, kita
kalikan, kemudian kita jumlahkan, menghasilkan nilai din1. Kemudian din1 ini kita aktivasi tapi menggunakan fungsi turunannya, menggunakan f aksen. Jadi zin1 yang kita hasilkan di perhitungan ini tadi, din1-nya masuk di sini, kita kalikan dengan f aksen dengan argumen zin1. Ya. Kemudian kita juga hitung untuk din2, ya, untuk nilai di neuron Z2. Kita hitung dengan cara yang sama. Kemudian din2 kita masukkan di sini, dikalikan dengan f aksen dengan argumennya zin2. Nah, terakhir di dikali wi dengan cara yang sama seperti tadi, menghasilkan nilai din3. Kemudian din3 kita kalikan dengan f aksen dengan argumen zin3, menghasilkan d3. Oke, kita sudah selesai menghitung d1, d2, dan d3. Next, kita menghitung delta W, delta WI untuk layer yang ini, layer bobot yang ini. Dengan perhitungan alfa dikali D1, karena di sini bobot-bobotnya menuju ke neuron Z1, dikalikan dengan XI, X yang bersesuaian. Menghasilkan nilai delta W untuk masing-masing bobot yang berwarna kuning ini. Kemudian yang berikutnya delta WI untuk bobot-bobot yang menuju ke neuron Z2, dan terakhir nilai WI untuk bobot-bobot yang menuju ke neuron Z3. Kemudian setelah perhitungan nilai delta W ini sudah selesai, maka fase backpropagation sudah selesai juga. Karena seperti yang saya bilang tadi, fase backpropagation tujuan utamanya adalah mendapatkan nilai delta W untuk setiap bobotnya. Maka kemudian kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu mengupdate nilai bobot. Mengupdate-nya untuk semua bobot yang ada di jaringan. Dengan cara bobot yang lama, WIJ, ditambahkan dengan delta WIJ. Delta WIJ inilah yang didapatkan dari fase backpropagation tadi, menghasilkan nilai bobot yang baru atau W aksen IJ. Maka kemudian ini ditimpakan, di-replace ke nilai bobot yang sebelumnya tadi. Maka setelah ini, maka sudah fase update bobot sudah selesai. Maka satu iterasi sudah selesai. Kita sudah melakukan feed forward, backpropagation, dan juga update nilai bobot. Maka kemudian kita masuk lagi, ulang lagi ke fase 1 lagi, yaitu fase feed forward lagi, tetapi menggunakan data latih yang kedua. Data latih kedua masuk, kita lakukan feed forward, backpropagation, update nilai bobot, kemudian kita masukkan data latih yang ketiga, begitu seterusnya. Proses training yang kita lakukan di fase training tadi yang ada 3 tahap, ada feed forward, backpropagation, dan kemudian update nilai bobot, itu dilakukan secara berulang sampai suatu kondisi pemberhentian tertentu. Bisa dengan kondisi berhenti yaitu jumlah epoch maksimal misalnya, atau bisa juga dengan batasan atau kondisi pemberhentian yaitu nilai error yang sudah mencapai suatu batas tertentu. Jadi proses training itu dari iterasi ke iterasi atau dari epoch ke epoch, itu nilai errornya akan menurun. Nah, maka kita bisa batasi selama nilai errornya masih di atas batas tertentu, maka proses trainingnya kita lanjutkan terus. Tapi kalau nilai error sudah mencapai suatu nilai tertentu, sudah cukup kecil, maka proses training bisa kita hentikan. Nah, nilai batas error ini bisa kita set, nilai batasnya bisa juga terserah kita. Tapi juga jangan terlalu kecil juga.
Atau kalau misal kita menggunakan batasan jumlah epoch, batasan epochnya juga jangan terlalu banyak atau terlalu tinggi juga. Mengapa? Ini ada hubungannya dengan kondisi fit yang kita bahas di bagian ini. Apa itu kondisi fit? Jadi, proses pelatihan atau training atau fitting ini menghasilkan nilai-nilai bobot sesuai dengan data latih. Seperti yang saya bilang tadi, nilai errornya dia akan semakin menurun. Artinya dia akan menyesuaikan, akan mentraining sesuai dengan data latih yang kita berikan. Nah, kemudian proses pelatihan yang terlalu lama ini akan menghasilkan nilai-nilai bobot yang terlalu spesifik terhadap data latih. Nah, kondisi ini disebut dengan overfitting. Jadi, ini disebabkan karena proses pelatihannya terlalu lama, atau jumlah epochnya terlalu banyak, atau batas nilai errornya tadi terlalu kecil, sehingga proses pelatihan akan menjadi sangat lama. Sehingga karena proses pelatihan yang sangat lama tadi, maka modelnya atau JST-nya dia akan sangat spesifik terhadap kondisi atau bentuk data latih. Kondisi inilah yang disebut dengan kondisi overfitting. Nah, kondisi overfitting ini adalah kondisi yang jelek. Kondisi yang jelek. Karena jika digunakan untuk mengklasifikasikan data uji, nanti akurasi yang kita dapatkan justru akan menjadi kurang baik. Jadi, proses pelatihan itu sebaiknya jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama akan menghasilkan overfitting, malah akan jelek akurasinya. Sebuah metode klasifikasi seharusnya bersifat general, tidak spesifik terhadap data latih saja. Kita bisa gambarkan kondisi fit tadi menjadi bentuk seperti ini. Jadi ada kondisi awal yang disebut dengan kondisi underfitting. Ini adalah kondisi yang terjadi saat proses training kita masih belum selesai atau masih baru berjalan sebentar. Anggaplah baru berjalan 5 epoch atau 10 epoch misalnya untuk sebuah dataset yang berukuran besar yang membutuhkan mungkin ribuan epoch gitu ya. Kalau hanya baru berjalan 10 epoch misalnya, maka proses trainingnya masih belum selesai, masih belum cukup. Ya, masih belum cukup. Contohnya misalnya di sini kita mengklasifikasikan data bulat ini dan data bintang. Nah, maka di sini di kondisi awal saat epochnya masih berjalan sedikit, saat proses training masih berjalan sebentar, maka garis pembatasnya atau decision boundary-nya ini masih jelek. Kondisi inilah yang disebut dengan underfitting. Kemudian proses training berlanjut terus sampai misalnya mencapai epoch ke, anggaplah misalnya 10.000. Nah, misalnya di epoch ke 10.000 itu JST-nya sudah bagus, sudah bisa memisahkan antara data bulat dengan data bintang. Nah, ini adalah kondisi fit atau kondisi optimal, kondisi terbaik yang dihasilkan dari sebuah proses training yang juga baik, tidak berlebihan, tidak kurang dan juga tidak berlebihan. Ini adalah kondisi optimalnya, kita sebut dengan kondisi fit. Nah, misalnya proses training kita lanjutkan terus, misalnya anggaplah sampai 100.000 epoch misalnya, atau 200.000 epoch misalnya, sangat banyak. Maka di sini decision boundary-nya akan menjadi berkelok-kelok seperti ini. Dia akan spesifik terhadap data latih. Jadi dia akan membentuk garis pemisah yang sangat spesifik seperti ini. Ini adalah yang kita sebut dengan kondisi overfitting. Mungkin muncul pertanyaan, bukankah ini sebuah kondisi yang bagus? Gitu ya. Ini dia decision boundary-nya bisa memisahkan dengan baik antara data bulat dengan data bintang. Dimana kalau kita lihat di kondisi fit,
ini malah ada errornya, ada bintang yang ada di area data bulat. Ini bukankah error, bukankah ini malah jelek? Oh, ternyata tidak. Kondisi seperti ini adalah kondisi atau titik-titik data error yang dalam tanda kutip ditoleransi. Jadi dalam suatu kondisi fit, tidak mengapa ada beberapa data yang menghasilkan error. Dan error itu sekali lagi dia ditoleransi. Ini lebih baik dibandingkan kalau kondisinya overfitting seperti ini. Kondisi yang sangat spesifik seperti ini tidak baik. Ini tidak baik, overfitting. Ada contoh lain, barangkali untuk bisa menggambarkan kondisi overfitting. Misalkan kita mengklasifikasi jenis kelamin seseorang berdasarkan wajah atau dari fotonya gitu. Kemudian misalnya, ini hanya permisalan saja, sebuah metode klasifikasi menghasilkan rule terbaik atau optimal atau fit tadi. Misalnya untuk pria, rule yang terbentuk adalah seperti ini. Pria itu adalah rahang lebar, matanya besar, kemudian hidung lebar, misalnya. Ini hanya permisalan saja. Kemudian wanita itu sebaliknya, rahangnya kecil, matanya kecil, hidungnya juga kecil. Ini adalah permisalan rule yang dihasilkan untuk membedakan antara pria dan wanita. Kemudian kalau misalnya proses trainingnya kita lanjutkan terus, maka rule yang dihasilkan oleh JST ini menghasilkan kondisi overfitting dengan rule yang tambahan. Ada rule tambahan. Misalnya di sini pria ini rule terbaik sama dengan rule yang di sini, tapi ada rule tambahan yang saya kasih warna kuning ini, yaitu rule terbaik plus dengan warna kulit gelap. Sedangkan wanita ini rule terbaik yang di sini tadi ditambah dengan warna kulit cerah misalnya. Nah, padahal pada kenyataannya tidak semua pria itu berwarna kulit gelap. Begitu juga tidak semua wanita itu berwarna kulit cerah. Tetapi rule ini terbentuk karena kebetulan di data latih yang digunakan untuk mentraining JST ini, kebetulan semua wajah prianya itu semua berwarna kulit gelap. Dan kebetulan juga semua wajah wanitanya yang digunakan di data trainingnya itu semuanya kebetulan berwarna kulit cerah. Sehingga terbentuklah rule tambahan ini. Inilah satu kondisi overfitting yang bisa dihasilkan, yang dia tidak bersifat general. Jadi artinya kalau misalnya ada data uji masuk, data uji wajah laki-laki misalnya, tetapi wajah laki-laki itu dia berwajah cerah, maka ada kemungkinan dia akan digolongkan, diklasifikasikan ke kelas wanita karena dia warna kulitnya cerah. Nah, jadi rule tambahan inilah yang akan bisa mengakibatkan akurasinya menurun karena akan lebih banyak terjadi salah klasifikasi. Maka pada proses pelatihan sebaiknya tidak terlalu lama sehingga tidak terlalu spesifik terhadap data latih. Sehingga klasifikasi data uji akan menghasilkan akurasi yang baik. Dan kondisi fit ini, underfit, fit, dan overfit tadi, ini tidak hanya berlaku di JST saja sebenarnya, melainkan berlaku secara umum. Jadi artinya juga di metode-metode klasifikasi yang lain juga berlaku kondisi ini. Maka kemudian beberapa cara untuk menghindari overfitting, gitu ya, dimana ini ada beberapa checklist di mana ini juga tidak selalu berlaku. Yang pertama adalah tambah data latih. Ini berhubungan dengan yang tadi, yang wajah ini
Karena tadi seperti saya bilang tadi, di data latih ini kebetulan data latihnya untuk pria semuanya berwarna kulit gelap, wanita semuanya berwarna kulit cerah, maka ini menyebabkan overfitting karena data latihnya kurang kan begitu. Maka satu tipsnya adalah tambah data latih. Jadi ya, secara umum semakin banyak data latih, maka metode klasifikasi akan menghasilkan sebuah model yang semakin baik. Kemudian gunakan arsitektur yang tidak terlalu kompleks. Jumlah layer jangan terlalu banyak. Jumlah neuron di hidden layer juga jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak juga akan menghasilkan hal yang sama juga, akan menghasilkan kondisi yang spesifik, dia akan terjadi overfitting. Kemudian gunakan error maksimal yang tidak terlalu rendah. Jadi kalau kita set batas errornya terlalu rendah, maka epochnya akan menjadi sangat banyak, akan menjadi overfitting. Kemudian juga batasi jumlah epochnya, jangan terlalu banyak, kita batasi. Kemudian juga bisa juga dengan kita mereduksi dimensi data, karena data yang berdimensi banyak itu juga akan mengakibatkan, ada kemungkinan dia akan mengakibatkan model atau metode klasifikasi yang dalam kondisi overfitting. Berikutnya adalah tentang gradient descent. Ini adalah satu cara atau satu teknik yang digunakan untuk mentraining JST, terutama di JST yang menggunakan backpropagation. Dia menggunakan teknik atau prinsip yang kita sebut dengan gradient descent. Jadi di gradient descent, jadi proses training itu akan mencari nilai-nilai bobot optimal yang meminimalkan error atau loss atau residual atau cost atau selisih. Ini beberapa istilah yang sebenarnya sama. Meminimalkan selisih ini antara nilai output JST dengan nilai target atau nilai yang benar. Jadi selisihnya dia akan menurun. Kalau kita gambarkan menjadi sebuah grafiknya semakin ke kanan, secara sumbu Y-nya dia akan semakin menurun. Kemudian pencarian nilai-nilai bobot tersebut dapat saja dilakukan secara brute force. Namun tentu saja pelatihan akan menjadi tidak terarah, karena namanya juga brute force. Jadi tidak terarah. Nah, maka dengan gradient descent ini adalah algoritme atau teknik yang meminimalkan error tadi, tetapi secara terarah, yaitu menuju ke titik konvergen, ke suatu titik konvergen, titik optimalnya. Dan di sini gradient descent ini dia menggunakan gradient atau slope atau kemiringan yang digunakan untuk menurunkan error secara bertahap dan terarah. Bertahapnya dengan besar langkahnya sesuai dengan parameter learning rate atau alpha yang kita gunakan. Nah, kemudian gradient dari sebuah fungsi itu diketahui dari diferensial atau turunan dari fungsi tersebut. Nah, disinilah kenapa kita di tahap backpropagation kita menggunakan turunan dari fungsi aktivasi yang kita gunakan. Kita bisa visualisasikan atau ilustrasikan menjadi seperti ini. Misalnya, ini adalah sebuah kurva yang menunjukkan nilai error yang kita punya. Nah, maka di suatu titik, misal di sini di titik awal, di initial weight, titik awal yang kita dapatkan dengan menggunakan nilai-nilai bobot awal, kita mendapatkan nilai error yang nilainya sekian. Kemudian kita lakukan proses training, maka nilai bobotnya dia akan menurun ke bawah. Dia akan menurun lagi ke bawah dan seterusnya.
sampai misalnya dia mencapai suatu titik minimum yang global yang ada di titik bawah di sini misalnya. Nah, maka ini adalah ilustrasi dari gradient descent. Gradient descent. Jadi kita seperti menuruni sebuah lembah seperti ini. Kita ingin menuju ke titik terendah di lembah tersebut. Nah, maka di sini sewaktu misal ada di posisi titik ini, seperti apakah kemiringannya atau gradientnya, inilah yang kita dapatkan dengan menghitung turunan dari fungsi aktivasi yang kita gunakan. Ini untuk data yang atau ilustrasi 2 dimensi. Di sini ilustrasi yang 3 dimensi kira-kira menjadi seperti ini. Sama juga, ibaratnya kita seperti menuruni sebuah lembah. Kita ingin menuju ke titik terendah di lembah tersebut. Kemudian ada beberapa strategi untuk mengupdate nilai bobot. Ada batch gradient descent, ada mini batch, ada stochastic gradient descent. Yang pertama, batch gradient descent. Ini adalah proses update yang dilakukan setelah semua data latih diproses. Jadi semua data latih diproses dulu sampai selesai, baru diupdate bobotnya. Untuk yang mini batch gradient descent, data latih ini kita pecah-pecah atau kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian, dan update dilakukan setelah setiap beberapa atau sebagian data latih diproses. Kemudian yang terakhir ada stochastic gradient descent. Ini update dilakukan setelah atau pada setiap data latih. Jadi satu data latih masuk, langsung update. Data latih berikutnya masuk, langsung update. Itu adalah stochastic gradient descent. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mengklasifikasi beberapa kelas, misalnya 3 kelas, atau 4 kelas, atau 5 kelas, dan seterusnya, menggunakan backpropagation. Berapakah neuron output yang harus kita buat, dan bagaimanakah pola masing-masing kelas yang harus kita buat? Maka di sini kita bisa menggunakan beberapa cara yang kita sebut dengan label encoding. Jadi setiap label atau kelas dapat direpresentasikan atau kita encode dalam beberapa pola. Kita bisa menggunakan pola biner, atau yang lebih populer, yang lebih umum adalah menggunakan pola namanya one hot atau one hot encoding. Kita lihat dulu yang pola biner. Ini sederhana menggunakan pola biner seperti biasa. Contohnya misal kita punya 4 kelas, maka pola binernya kita akan menghasilkan seperti ini pola binernya. Dan dengan pola biner untuk 4 kelas kita hanya butuh 2 neuron output saja. Jadi untuk kelas yang pertama polanya 00, pola kedua 01, pola ketiga 10, pola keempat 11. Maka dengan pola seperti ini, dengan hanya 2 neuron output saja, kita sudah bisa membuat pola untuk 4 kelas yang berbeda. Kemudian contohnya kalau misal kita punya 5 kelas, maka kita tidak bisa lagi pakai 2 neuron saja, tapi harus pakai 3 neuron. 00, 01, dan seterusnya sampai 100 seperti itu. Itu untuk yang pola biner seperti itu. Maka ini akan menghasilkan beberapa neuron. Untuk yang contoh ini kita akan membutuhkan 3 neuron output. Kemudian untuk pola one hot, ini polanya seperti ini. Kita akan membutuhkan jumlah neuron sesuai dengan jumlah kelasnya. Jadi misal kita punya 3 kelas, maka kita akan membutuhkan juga 3 neuron output. Bentuknya untuk kelas pertama, kelas 1, 100, kelas 2, 010, kelas 3, 001. Bisa dilihat di sini pembedanya adalah posisi angka satunya. Contoh lain, misal kita punya kelas 3, 4, 5, 6, maka di sini
bukan pola biner, tapi pola one hot-nya adalah dia dibedakan berdasarkan posisi angka satunya. Karena di sini kita punya 4 kelas, maka kita akan butuh juga 4 neuron output. Jadi sekali lagi untuk pola one hot ini kita menggunakan neuron di layer output sejumlah kelas yang kita punya. Untuk implementasi dari JST Backpropagation ini sudah siapkan Jupyter Notebook-nya di Google Colab dengan link ini, silakan diakses. Di sini saya sudah siapkan beberapa fungsi. Yang pertama ini adalah fungsi untuk melakukan label encoding dengan cara biner atau binary encoding. Ini fungsinya adalah binary encoding, ini binary decoding. Ini contohnya adalah seperti ini. Untuk 4 kelas 1, 2, 3, 4, maka label encodingnya adalah seperti ini, 000, 001 sampai 011 seperti itu. Kemudian setelah di decode dia akan kembali ke bentuk kelas awal. Kemudian untuk one hot encodingnya, ini fungsi one hot encodingnya dan ini one hot decodingnya. Kemudian ini contohnya untuk kelas 1, 2, 3, 4, ini adalah bentuk dari one hot encoding. Ini adalah bentuk dari one hot decoding. Kemudian di sini fungsi aktivasinya sigmoid, dan di sini kita menyiapkan juga fungsi diferensial dari sigmoidnya. Ini fungsi sigd. Kemudian ini adalah fungsi untuk melakukan pelatihan menggunakan backpropagation. Kemudian fungsi berikutnya adalah untuk melakukan prediksi dengan menggunakan backpropagation setelah kita melakukan proses pelatihan. Kemudian di sini saya contohkan kita melakukan klasifikasi menggunakan dataset bunga iris yang ada 3 kelas ini, versicolor, setosa, dan virginica. Di sini load datasetnya saya menggunakan bantuan dari fungsi yang ada di package scikit-learn load iris. Kemudian saya normalisasi menggunakan min-max. Kemudian labelnya, y-nya, targetnya saya encoding menggunakan metode one hot encoding. Kemudian data x dan y tadi saya pisah secara random dengan ukuran data data ujinya 0,3 atau 30% dari keseluruhan data. Ini akan dibagi secara acak menggunakan fungsi train test speed yang ada juga di package scikit-learn. Kemudian saya melakukan proses pelatihan backpropagation fit, bpfit. Ini parameternya xtrain, kemudian ytrain targetnya, kemudian konfigurasi atau arsitektur JST-nya saya menggunakan 4-3-3. Artinya di sini saya menggunakan 4 neuron di layer input, 3 neuron di layer hidden, dan 3 layer di layer output. Kemudian learning rate-nya saya set 0,1, kemudian maksimum epoch-nya adalah 1000, kemudian maksimum error-nya adalah 0,1, kemudian setiap 25 epoch saya tampilkan report-nya. Proses pelatihan akan dimulai saat kita memanggil baris ini, kemudian setelah selesai kita akan mendapatkan bobot hasil pelatihannya, kemudian epoch yang dijalankan, kemudian MSI-nya atau mean square error-nya. Kita print di sini, kemudian kita tes dengan fungsi BP predict, backpropagation predict. Kita masukkan X testnya dengan nilai bobot W-nya yang kita dapatkan di saat proses pelatihan tadi. Kita predict, kemudian kita decode menggunakan one hot decode tadi, karena tadi di sini kita sudah mengencode dengan one hot juga. Kemudian Y testnya kita decode
Kemudian kita menghitung akurasinya menggunakan fungsi akurasi skor yang juga ada di scikit-learn juga kita manfaatkan. Kemudian di sini kita cetak kelas-kelas prediksinya, kelas-kelas kelas true-nya atau targetnya, kemudian akurasinya. Kita coba jalankan. Ya, setiap 25 epoch kita akan di print MSI-nya. Kita bisa lihat di sini dia semakin menurun. Kemudian dia berhenti di epoch ke 167. Kita bisa dilihat di sini MSI-nya sudah berada di bawah 0,1. Ya, jadi sudah 0,099 sekian, maka proses latihannya akan dihentikan. Karena di sini kita set maksimum errornya adalah 0,1. Kemudian setelah itu, ini adalah output dari JST tadi. Output kelas-kelasnya adalah seperti ini. Sedangkan true-nya atau target atau kelas yang benar adalah ini. Dan di sini ada beberapa perbedaan yang menghasilkan akurasi 0,91. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang algoritma backpropagation. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Dan sekian dulu video untuk kali ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sekian, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.